ada dua makhluk bersayap, berjubah putih, berserban putih, turun dari langit. Turun baginda Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah, masihlah kecil, tiba-tiba diambil oleh Sayyidina Jibril yang bersayap itu. Dan ada satu lagi, Sayyidina Mikail, diambil, pergi belah dadanya. Melihat dibelah dadanya, saudara susunya lari mengejar ayah bundanya, hendak mengadu, ayah bunda, Muhammad, kutilah Muhammad hendak dibunuh, saudaraku hendak dibunuh oleh orang bersayap. Akhirnya ibunda Halimah dan suaminya bergegas, bersegera lari. Tapi Nabi Muhammad sudah kembali bermain. Dadanya dibelah cepat sekali, karena yang mengoperasi, yang membedah adalah Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril bertubuh tanah atau bertubuh cahaya, disebut jismun nurani, jismun. Sedangkan kita ini jismun ardi atau turabi, tini. Ini jisim, benda yang tercipta dari tanah. Sedangkan malaikat jisim, benda yang tercipta dari cahaya. Maka dia belah dada Nabi secepat cahaya. Karena kecepatannya cahaya, dia tidak menyakiti tubuh fisik Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW ditanya oleh Ibunda Halimah, "Wahai Ananda, betulkah ada orang yang hendak bunuh kau?" Baginda jawab, "Tidak, tapi betul ada dua orang bersayap putih-putih. Ambil aku lalu belah dadaku. Jantungku diambil. Di jantungku ada dua titik hitam. Dua titik hitam dibersihkan dengan air ma'uz zamzam. Lalu disucikan, dibersihkan dan diisikan dengan air iman dan air hikmah. Karena ini airnya malaikat. Ini air, bukan air ma seperti air yang ada di negeri 9. Ini air cahaya, ma'un nurani. Dua titik itu hilang, sedangkan titik gelap, noda hitam di kolbu saya belumlah habis. Maka saya bukanlah orang suci, kita bukanlah orang suci. Kita datang kepada Allah dengan penuh kehinaan. Kita bersalawat kepada Nabi dengan mengaku, "Ya Rasulullah, kami penuh dosa, kami penuh maksiat, kami penuh durhaka. Tolong terima kami jadi umat-Mu." Amin. Itulah baginda Rasulullah dibelah dadanya di awal kali pertama. Apa kata beliau? Itulah masa saya sadar, saya tahu, saya mengerti, saya seorang Nabi Allah. Saat itu Rasulullah berumur antara 5 tahun sampai 7 tahun. Wallahu alam umur yang tepatnya. Apa artinya Rasulullah telah jadi Nabi sebelum 25 tahun? Tidak seperti di buku-buku ajar yang ada di madrasah, di sekolah. Sebutkan umur 25, saya tak tahu itu dari buku mana, marja' mana, ya, referensi dari mana, rujukannya mana. Yang benar, beliau sudah sadar sedari kecil, tapi diangkat jadi nabinya sebelum lahir. Dalam hadis Imam Tirmizi, hadis sahih. Hadis ini sahih, kita tak ada pakai hadis palsu, ya. Walaupun saya lihat sahabat-sahabat saya kadang guna hadis palsu, saya tegur baik-baik. Kita tak boleh juga marah-marah, ya. Harus watawasau bil haq bis sabr, ya. Harus dengan kelembutan. Tidak boleh, "Hei, dia hadis palsu, kau ini sesat." Nah, boleh, ya. Maka fatwa-fatwa tidak boleh langsung fatwa. Kita harus didik dulu, bina dulu, baru kita fatwa. Jika dia tidak mau dibina, baru kita fatwa, ya. Apa kata Imam Tirmizi? Rasulullah SAW diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah, qila lahu, ada yang bertanya kepadanya. Apa pertanyaannya? "Wahai Rasul, kapankah engkau menjadi nabi?"
Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kuntu nabiyya, aku telah jadi nabi. Adam masih tanah, Adam masih air. Bahkan sebelum ada air, sebelum ada tanah, sudah jadi nabi. Inilah yang dikhabarkan Sayyidina Isa dalam surat As-Saff. Inni mubasyirun bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku hendak mengkhabarkan kalian nabi akhir zaman, ismuhu, nama, ism bahasa Arab itu nama yang tinggi. Sumu artinya tinggi, luhur. Nama tingginya Ahmad, nama langitnya Ahmad. Kata Sidi Ahmad Tijani, Ahmad itu nama langit, Muhammad itu nama bumi. Sudah punya nama langit, tapi ilmu ini lagi ditutup ya. Saya tak mau bahas dulu. Artinya Nabi Muhammad SAW sudah menjadi Nabi, sudah rahmatan lil alamin sebelum ada Adam, Sayyidina Adam. Maka ajaran-ajaran yang mengatakan Nabi Muhammad belum membawa rahmat, kecuali setelah bangun khilafah, ajaran menyimpang dari ajaran ahlu sunnah. Beliau telah rahmatan lil alamin sebelum alam ini dicipta. Rahmat itu sifat Allah, Rahim nama Allah. Rasulullah diberi gelar wa bil mu'minina rauf rahim. Tadi adik-adik kita belajar baca itu 2 ayat terakhir surat At-Taubah. Dan terhadap orang beriman, Nabi Muhammad itu rauf. Rauf nama Allah. Nama Allah dinamai untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahim, bismillahirrahmanirrahim, itu nama Allah, tapi diberikan gelar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita hendak baca selawat, ada satu kitab namanya Dalail. Ya, Dalail. Kitab Dalail Khairat ditulis oleh Maulana Al-Imam Al-Jazuli. Beliau tulis di situ nama-nama Rasulullah yang sangat banyak, yang disarikan dari kitab Asy-Syifa dan kitab-kitab lain. Ya, adalah di situ nama Rauf, Rahim. Itulah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di dunia ini untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang biasa terjemah, tapi terjemahannya tiada makna. Tidak aku ciptakan jin manusia supaya menyembah. Hampa, empty. You know, empty. Farid, ya? Fadil. Tak ada makna. Harus ada makna. Ini ayat-ayat mulia. Tidak akulah cipta manusia, jin manusia, kecuali dia untuk mengenal aku. Itulah tafsir Sayyidina Abdullah bin Abbas, tafsir sahabat, bukan tafsir Ar-Razi ya. Bukan ajaran Ar-Razi itu, ajaran sahabat. Diulang tafsirnya oleh Imam Mujahid, Imam Sa'id bin Jubair, murid-murid daripada beliau. Maka ini ilmunya para sahabat, ilmunya para sahabat. Belakangan saya dengar ada beberapa dai-dai, ustaz-ustaz membid'ahkan ilmu tentang kajian Nur Muhammad. Ya Allah, dia tak baca kitabnya, berhenti jadi mufti. Serius, saya berbicara serius, saya bicara keras ini, walaupun lembut ya. Berhenti, jangan ngaku pewaris Rasulullah SAW kalau tak baca karya-karya ulama-ulama pewaris Rasulullah. Cukuplah satu kitab muktamad, Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, karya Al-Hafiz Al-Qadhi Iyad. Apa kata beliau ketika sampai pada satu ayat surah An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi. Allah lah nur, cahaya langit dan bumi. Mathalun nurihi, perumpamaan nurnya, ay nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikata oleh
Sa'id bin Jubair awsaqun nas riwayatan an Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya murid paling kuat hafalannya bernama Sa'id bin Jubair. Dan juga ada satu lagi Al-Kalbi. Ada Al-Ka'ab Al-Ahbar, bukan Al-Kalbi. Ka'ab Al-Ahbar, ya, orang Yahudi masuk Islam, mu'allaf di zaman sahabat Nabi. Mufakat mengatakan bahwa mathalu nurihi ay nur Muhammad. Jadi ini bukan perkataan ulama Melayu, ya, bukan cikgu apa tuan guru, bukan. Itu perkataan sahabat, perkataan tabi'in. Katanya ikut orang salaf, ya. Katanya manhaj kita manhaj salaf. Ayo kalau ikut salaf. Imam Sa'id bin Jubair, beliau bahas tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini mu'tamad, ya. Masyayikh kita di Makkah dulu, Syekh Yasin Al-Fadani, Abu Ya Sayyid Alawi dan anaknya Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi, Syekh Hasan Mas'ud, semuanya radhiyallahu ta'ala anhum, beliau menganjurkan baca kitab ini, ya. Saya harap nih tuan-tuan guru juga bagilah ilmu ini, ya. Cuma kitabnya tebal, ya. Kalau malas baca saya kasih cerita aja. Maka orang-orang yang banyak ingkar, banyak jahilnya. Man kathura inkaruhu ishtadda jahluhu. Ciri-ciri orang yang sangat jahil, banyak ingkar. Udahlah, jika tak faham, uskut, diam, ya, jangan banyak bicara. Karena setiap kalam ada hisabnya, dan malu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa ruh kita ini jika disebut nama baginda Rasulullah dengan cara yang benar pasti merinduinya. Dulu saya waktu remaja pemuda, ya, saya dengar ada raihan ngaji selawat, apa itu, rindu Rasul. Ya Rasulullah, itu saya udah lupa lah, ya. Dari Malaysia, kita tahunya Malaysia dulu nasyid, ya. Syukran lakum, ya. Tapi ternyata pondok pesantren ini satu-satunya kalau kita banyak di Malaysia, sangat banyak pondok pesantren. Saya berdoa semoga ini tambah banyak. Amin. Semoga ini menjadi silaturahim di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Khalas dia dah. Jadi Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah yang dibicarakan di langit, tapi di langit namanya Rahman. Dia dibicarakan di bumi namanya Muhammad. Dialah yang paling kenal Allah. Ya'rifun wa ma khalaqtul jinna wal insa, surat Zariyat. Tidaklah aku cipta jin manusia kecuali untuk mengenal aku, menyembah aku. Siapakah yang paling sempurna menyembah Allah? Maka salah satu tafsir daripada ayat ini, tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali untuk Nabi Muhammad, kecuali karena Nabi Muhammad. Karena dialah satu-satunya manusia makhluk yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar sahih dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Adakah tadi solat tidak ingat dunia? Masih ingat dunia, ya? Masa kita dengan solat yang tidak khusyuk merasa suci? Nauzubillah min dzalik. Allah Maha tahu, alimun bidzatis sudur. Dia maha tahu, sangat tahu apa yang ada di dalam dadamu. Maka tidak usah merasa suci, tidak usah merasa ahli zikir, tidak usah merasa lebih tinggi makomnya daripada orang lain. Saya pun yang berbicara ini, walaupun saya diizinkan oleh Allah berbicara malam ini, bukan berarti makom saya lebih tinggi daripada tuan-tuan, tidak. Mungkin saya lebih rendah, mungkin lebih hina. Karena Allah tahu aib saya, Allah tahu dosa batin saya.
Namun insya Allah itu dapat ditutup dengan salawat. Dengan salawat. Jika kita zikir lama sampai kepada Allah. Tapi jika zikir dibuka dengan salawat, kita menumpang kepada Rasulullah SAW, maka tawassul menurut ahli fikih diperdebatkan. Menurut mazhab Syafi'i dianjurkan, mustahab. Tapi menurut ulama-ulama ahli zikir, ahli-ahli tariqah, sufi, wali-wali Allah, tawassul itu wajib. Karena tawassul min babis syukur. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak syukur kepada manusia, dia tidak syukur kepada Allah. Kawan saya kata, langsung saja kepada Allah, tidak usah lewat guru, tidak usah lewat mursyid Syekh Jahid, ya, tidak usah lewat guru Syekh Abdurrahman, ya, Syekh Nazri, tidak usah, Syekh Yusri, tidak usah, langsung kepada Allah dan Rasulnya. Orang ini su'ul adab, orang ini su'ul adab. Langsung saja kepada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi. Ya salam, ya akhi, Imam Bukhari untuk ngambil satu hadis berjalan safar rihlah dari Uzbekistan, Bukhara ke kota Makkah untuk dapat satu hadis. Berjalan lagi ke Madinah untuk dapat beberapa hadis. Jalan lagi ke Mesir dapat sekian hadis. Sampailah terkumpul gurunya 1.700 guru syekh. Maka saya pun hendak ikut jalan Imam Bukhari. Saya berguru ke mana-mana. Mohon ya Tuan Syekh Jahid terima juga saya jadi murid ya. Kita hendak berguru ke siapa saja. Bahkan Imam Sya'rani mengatakan, hatta saya berguru kepada kalbun. Ta'rif? Tahu kalbun? Bukan qalbun, kalbun. Anjing. Anjing itu jika makan kenyang dia tinggal makanannya. Kita kalau sudah kerja, sudah kenyang, dompet sudah berisi, saku sudah penuh, ya, tabungan, ya, kartu di bank sudah ada, kita mau tambah lagi, timbun lagi, timpan lagi. Kita kalah zuhud dengan kalbun. Malu kita pada kalbun. Alasannya banyaklah, masa depan, ya, future. Kita malu kepada ular. Ular itu tidak pernah dapat membawa makanan. Ya, kita benci ular, tapi ular tidak pernah benci kita. Ular sampai makan, dia tidak pikir, dia tidur, dia tawakal. Kita kalah dengan burung-burung. Burung itu punya tawakal, disebut tawakal yaumi. Inilah amalan Imam Abu Yazid. Abu Yazid berguru kepada guru. Kadang burung pun ada ruhnya. Apa kata Imam Abu Yazid? Suatu kali saya sudah pernah cerita ini di banyak kajian. Sila nanti simak lagi videonya. Selepas salat subuh, imam masjid, hafiz Quran, ahli fiqih, ahli hadis, melihat pojok bagian kanan, sudut bagian kanan, ada Syekh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami masih berzikir. Orang-orang semua berangkat kerja, tapi Abu Yazid masih putar tasbih. Ya, kita punya silsilah, ya, tasbih kepada Imam Junaid. Ya, ada namanya Musalsal bis Subha. Abu Yazid masih zikir, putar tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Datanglah nih tuanku imam, tuan guru imam nih. Apa kata dia? Hai Abu Yazid, bima taqutu hadzal yawm. Kalau engkau duduk begitu tidak berangkat bekerja, engkau makan apa hari ini? Siapa yang tanya? Imam. Dia imam salat, imam subuh. Kata Imam Abu Yazid, u'idu salati, saya akan ulang salatku. Karena berimam kepada imam yang tidak kenal kepada Allah yang maha menghantarkan rezeki tidaklah sah. Ini mazhab tidak boleh dipakai, ya. Ini cukuplah mazhab Abu Yazid. Di mazhab fikih taklah, ya. Tapi ini hanya boleh untuk orang-orang seperti beliau. Abu Yazid punya amal solat di 1000 masjid di zaman itu. Masjid jarang lah, jalan kaki. Sepenuh negeri Pak. Ada yang mau amalkan thariqah Abu Yazid?
tawakal seperti burung. Dia ulang sholat. Ilmu ini turun. Salah satu pewarisnya di generasi yang jauh setelahnya adalah saudara Imam Ghazali, namanya Ahmad Al-Ghazali. Satu kali Imam Abu Hamid Al-Ghazali memimpin sholat. Dia ahli fiqih, tapi di dalam benak dia ada banyak perihal masalah darah haid. Dia terfikir sebelum sholat, apakah tanda perempuan selesai haid? Terbawa ke dalam sholat. Allahu Akbar, ya Allah, warna darah haid, ya Allah. Isi hati dan pikiran dia Allah bukakan kepada Imam Ahmad Al-Ghazali, saudaranya. Setelah sholat, Imam Abu Hamid Al-Ghazali ditegur oleh saudaranya. Wahai saudaraku, oh my brother, ya akhi, kenapa engkau menyembah darah? Kira-kira begitu kalau di bahasa lepas, ya. Imam Ghazali tobat mendengar itu. Ya tubu ila Allah, dia tobat. Maka ahli-ahli zikir ni, ahli-ahli qalbu, dia bertobat bukan hanya dari dosa mata, itu orang awam. Bukan hanya dari dosa telinga, dosa lisan, dosa kemaluan, dosa perut, tangan, kaki, itu biasa. Tapi mereka bahkan taubat dari dosa fikiran dalam salat. Semoga kita ini diizinkan Allah naik maqam ke maqam itu. Ya. Oleh karenanya, jika selepas solat baca Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri, minta ampunlah kepada Allah. Katakan, ya Allah, solatku belumlah khusyuk, sedangkan Engkau mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya Allah, aku belumlah beruntung. Yang beruntung kata Engkau adalah orang beriman yang salatnya khusyuk. Aku belumlah beruntung. Ini yang kita tangisi. Kita menangis kenapa kita belum dapat muflihun. Inilah taubatnya salikin. Maka ada taubat awam, ada taubat salik. Orang awam taubat dari dosa zahir. Salik para perindu Allah, perindu Rasulullah yang menempuh jalan kepada Allah, dia pun taubat dari dosa batinnya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, bagian akhir yang mau saya sampaikan. Ada soal jawab tak? Ada. Terserahlah, anda besar ya. Sudah malam ya. Suatu kali Rasulullah SAW mengatakan, afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Hadis mantib. Zikir yang paling nikmat itu adalah la ilaha. Maukah dia jahar, dikeraskan ataupun dilembutkan, khafi. Tapi kawan saya ada satu orang, dua orang, ketika Dr. Yusri lagi pimpin zikir, di hatinya, Allah, kenapa diteriak-teriakkan? Allah Maha mendengar, kenapa suara keras-keras? Orang sudah menikmati zikir, dia masih bertanya di hatinya. Ya. Dia lisannya baca la ilaha illallah, tapi kolbunya melayang-layang. Kolbunya berpencar, kolbunya lari sana sini. Orang ini tidak dipandang oleh Allah karena kolbunya ghafil. Tapi tak apa. Kata Imam Nata'ala Sakandari, la tatrukil dzikra li'adami hudurika ma'allah. Kamu jangan berputus asa, jangan tinggalkan zikirmu meskipun belum khusyuk, belum hadir. Latih terus sebut nama Allah, latih riyadhah, ya, latih.
Suatu saat, di saat yang kita sudah lupa, tidak bernafsu, tidak berambisi jadi orang khusyuk, Allah kasih khusyuk, supaya sang hamba sadar bahwa khusyuk bukanlah usaha dia, tapi khusyuk adalah hadiah mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu saya ingin sekali mimpi bertemu Rasulullah, maka saya setiap duha Jumat, qabla al-Jum'ah, saya duduk hadap sajadah, sholawat banyak-banyak, tapi tak kunjung mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di suatu masa lebih dari 10 tahun lalu lah, saya sholawat. Tapi hari itu saya sudah tebar sajadah, hendak sholat duha, saya merasa penat, capek, lelah, ya. Akhirnya saya duduk, saya istighfar, tertidur di atas sajadah, belum sholawat satu kali pun. Disitulah Allah bagi hadiah, berkunjung kepada rohaniah Rasulullah SAW. Adalah kalam-kalam asrar yang tak boleh saya bagi di sini, itu rahasia saja. Ya. Lalu saya bangun, sudah setengah 12, jam 12 Jumat. Tapi lama saya duduk menangis. Lama saya kemudian berfikir, ya Allah, ampun ya Allah, saya dulu mengira jika engkau banyak salawat ar-razi, engkau akan bertemu Rasulullah. Ternyata tidak. Justru sebaliknya, di saat saya lupa, lalai, tertidur, penat, Allah bagi hadiah. Dapatlah satu ibarat dalam kitab hikam, Allah bagi rahasia natijah itu, zauq itu, di waktu yang dia mau, bukan di waktu yang engkau mau. Karena dia tidak boleh dipaksa. Ya, kita bersyukur, maka sholawat saja. Apabila sudah lupa dengan ambisi mau bertemu Rasulullah, jangan bernafsu bermimpi ketemu Rasulullah. Nanti kita akan dipertemukan dengan rohaniah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijab kita dengan Rasulullah adalah nafsu. Tapi nafsu ini baik, disebut dengan hijabun nur, hijab cahaya. Ingin jadi wali. Ada juga kawan saya ingin jadi mursyid, lagi zikir, ya Allah jadi mursyid, ya Allah ya mursyid. Ya, ini guru-guru kita paham lah, itu ada murid-murid begitu ya. Saya pun dulu waktu masih muda belia begitu, ya Allah ingin jadi mursyid. Tapi di saat saya lupa pengen jadi mursyid, diangkat oleh guru. Di saat kita rindu Rasulullah, tiada lagi 3 hari 3 malam memandang apa saja yang terpandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan ya, bukan hakiki. Hanya Allah yang tahu hakikatnya. Sudah lupa itu. Sudah tidak ada minat, tidak ada lagi nafsu ingin jadi mursyid. Baru dibagi ijazah oleh guru. Ya. Maka tuan-tuan, puan-puan, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir paling iman la ilaha illallah. Dan yang paling mengerti la ilaha illallah siapa? Maka pintu untuk menikmati la ilaha illallah adalah ma'rifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengenal, mengetahui Rasulullah SAW. Maka saya berharap tuan-tuan, tuan guru, para masyayikh, alim ulama, hidupkan majlis selawat. Hidupkan. Boleh pakai apa, terbangan, rebana, boleh tidak. Itu hanya manhaj, cara. Ya, ada yang suka ramai, tuh Dr. Yusri suka rock, tahu ya, tuh. Ada yang suka lembut, itu cara-cara guru. Kita tak boleh mengatakan saya tak suka guru fulan, dia zikirnya keras. Jangan atur-aturlah guru ya, suul adab itu. Saya suka guru fulan, berarti kita ikut guru dengan nafsu. Jangan ikut guru dengan nafsu, tanggalkan nafsu. Ya, tuan-tuan, puan-puan, mari kenal Allah, kenal Rasulullah SAW. Mari guru-guru ceritakan kisah Nabi. Umat ini tidak akan pernah bosan jika ada dalam kolbunya dan nur Nabi Muhammad, tidak akan bosan cerita Nabi. Sepakat?
Ya, maka